Mulai 1 Maret 2022, kepesertaan BPJS Kesehatan akan menjadi syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik. Aturan ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang diteken Presiden Jokowi 6 Januari lalu. Menurut aturan tersebut, warga harus terdaftar secara resmi di program BPJS Kesehatan untuk mengurus berbagai keperluan. Mulai dari mengurus SIM, STNK, SKCK, pendaftaran haji dan umroh, hingga urusan jual beli tanah. Khusus untuk pendaftaran haji, aturan ini berlaku bagi warga yang akan menjalankan ibadah haji khusus. Mereka harus merupakan peserta aktif dalam program JKN. Akhirnya, kini warga wajib terdaftar dan patuh membayar iuran BPJS Kesehatan agar bisa dilayani. Sementara sebagian masyarakat mengaku tidak setuju dan menilai kebijakan baru ini tidak nyambung dan menyusahkan. Kurang setuju. Masalahnya bikin ribet gitu. Masa mau beli tanah, mau pergi haji harus BPJS, kayaknya nggak nyambung gitu. Oh gitu, saya jadi kaget ya dengar berita seperti ini. Sebenarnya itu kalau menurut saya ya kayaknya kurang setuju gitu. Karena mungkin alasannya ya nggak nyambung aja sih kalau menurut saya gitu ya. Jadi ya bikin ribet juga sebenarnya kayak gitu. Aku sih nggak setuju ya. Soalnya apa hubungannya gitu BPJS sama jual beli tanah gitu. Jual beli tanah kan BPJS buat kesehatan. Apa hubungannya gitu sama tanah, jual beli tanah gitu. Nggak masuk akal sih menurut aku ya. Kebijakan baru ini diterapkan untuk memastikan 98% penduduk Indonesia terdaftar dalam program JKN pada 2024 mendatang. Sementara pada tahun lalu, jumlah peserta JKN baru mencapai 235,7 juta orang atau 86,17%. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, terkait dengan BPJS yang menjadi syarat pengurusan segala keperluan, kami sudah terhubung dengan Timbul Siregar dari BPJS Watch. Selamat sore Pak Timbul. Selamat sore. Baik, salam sehat sore. Bapak. Oke, Pak Timbul. Salam sehat juga. Pak Timbul, bagaimana tanggapan Anda dengan Inpres yang menyatakan bahwa BPJS akan menjadi syarat seluruh kepengurusan Bapak? Ya, jadi kalau kita membaca Inpres 1 Baik. memang membaca tentang BPSCSR dan memang dalam KDKN itu seluruh rakyat Indonesia, kepesertaan wajib namanya. Dan kedua, bergotong royong. Nah, jadi dengan adanya kewajiban untuk seluruh rakyat ikut menjadi peserta bergotong royong, maka diturunkan juga ada kemungkinan terjadinya tidak mau ikut dan sebagainya. Lahirlah PP 86 tahun 2013 tentang sanksi tidak dapat layanan publik. Jadi memang PP 86 ini juga turunan dari Undang-Undang BPJS. Dan secara yuridis artinya ada dasar hukumnya yang kemudian dari PP 86 2013 dilahirkan lagi Inpres Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang mengamanatkan 30 kementerian lembaga, gubernur, wali kota, bupati, DJSN dan sebagainya, sehingga mereka harus bekerja untuk meningkatkan kepesertaan seluruh rakyat Indonesia yang oleh RPJMN 2019-2024 harus mencapai 98%. Betul. Nah, jadi dari sisi yuridisnya menurut saya pelaksanaan sanksi tidak dapat layanan publik ini ya betul ada aturannya. Dan kemudian kalau kita bicara soal jaminan kesehatan nasional, ini kan juga bagaimana kita mendorong seluruh rakyat bergotong royong untuk sama-sama yuk membiayai rakyat kita yang kebetulan lagi sakit. Baik. Yang kebetulan kena katastrofik, jantung dan sebagainya. Nah, kalau kepesertaan ini tidak maksimal, maka BPJS Kesehatan akan mengalami kesulitan tentunya nanti dalam proses pembiayaan. Biaya mereka yang sakit-sakit ini, sehingga bisa nanti
mengalami defisit, artinya kalau defisit lagi Baik. rumah sakit akan mengalami kesulitan pembayaran, mereka sulit membeli obat dan akhirnya kembali pasien juga yang akan menjadi masalah. Nah, kalau menurut saya dari sisi yuridis sudah selesai. Kalau Baik. dari sisi ekonomis, nah saya mau katakan begini, masa sih mau jual beli tanah 1M 300 juta, 500 juta, tidak mau membayar 35.000 satu bulan gitu loh. Kita nggak tuntut kelas 1 kok, nggak tuntut kelas 2 yang 150-100 ribu. Cukup kelas 3, artinya pesan dari undang-undang ini kepesertaan wajib ya harus kita dorong supaya semuanya ini memang bergotong royong untuk membiayai saudara kita, teman kita yang kebetulan sakit seperti itu. Oke, Nah, jadi tentunya ini ya Baik, jadi menurut Pak Timbul ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyetarakan ya kesempatan masyarakat dalam memperoleh fasilitas kesehatan. Seperti itu, Bapak. ya, untuk menjamin keberlanjutan program JKN dari sisi pembiayaan. Kalau kita lihat 6 tahun pertama itu kan defisit, walaupun di 2 tahun kemarin itu surplus. Tapi kan surplusnya itu kan karena ada COVID. Nah, kita berharap ada pembiayaan yang surplus ini karena sistem. Nah, sistem yang menjamin Baik, punya teori hukum bilangan besar, semakin banyak Baik. pesertanya yang akan mengiur, baik. iurannya akan mampu membiayai kesehatan gitu. Oke, terima kasih Bapak Timbul atas waktunya sudah memberikan pandangan. Semoga ini juga bisa dimengerti oleh masyarakat. Terima kasih sudah bergabung di iNews Sore.